Bab 29 Perlukah memberitahukannya yang sebenarnya? Qin Lang. Terima kasih. Kamu sangat baik. Song Suer tersenyum licik. Lalu berjalan ke depan Qin Lang dengan gembira dan menggantungkan tasnya sendiri ke tangan Qin Lang. Zhou Xin dan Huang Ge sama-sama mengerutkan kening. Mereka mengira bahwa Song Suer benar-benar ingin Qin Lang tinggal dan bermain bersama. Tetapi tak terduga bahwa Song Suer hanya menginginkan seseorang untuk mengambil tasnya. Bukannya dia sengaja membawa Qin Lang untuk mencari kesenangannya. Qin Lang malah tidak begitu kesal. Seperti Zhou Xin dan lainnya. Jika ingin menyalahkan orang, salahkan dirinya sendiri yang terlalu baik. Karena dia kira sifat Song Suer sudah berubah. Jika kata-katanya sudah terucapkan, Qin Lang pasti akan melakukannya. Suer, kamu benar-benar sangat cerdas dan pastinya akan lelah saat bermain di lapangan. Sehingga kita pasti membutuhkan seseorang yang membawa tas. Zhang Qi tertawa sambil memuji Song Suer. Kemudian dia malah mengikuti Song Suer untuk melepaskan tasnya dan berjalan ke arah Qin Lang. Sobat, terima kasih. Kamu benar-benar terlalu baik. Sambil berkata demikian, dia juga menyerahkan tasnya sendiri kepada Qin Lang. Minggir. Qin Lang tidak bergerak sama sekali dan hanya memelototi Zhang Qi sambil mengutuknya dengan kejam. Masuk akal jika membantu gadis untuk mengambil tasnya. Tetapi Zhang Qi yang tidak tahu malu itu malah membiarkan Qin Lang mengambil tasnya. Seberapa tidak tahu malunya dia. Apakah benar-benar menganggap Qin Lang tidak punya otak? Ketika dikutuk oleh Qin Lang seperti itu, Zhang Qi kaget dan pergi sambil bergumam. Jangan peduli padanya. Dia hanyalah orang yang tidak memiliki kemampuan. Song Suer memelototi Qin Lang, lalu merangkul lengan Zhang Qi dan berjalan keluar pintu terlebih dahulu. Sedangkan Qin Lang, Zhou Xin dan Huang Ge mengikutinya dari belakang. Begitu mereka berjalan keluar dari pintu restoran minuman, ada beberapa pria yang lewat di depan Song Suer dan lainnya sambil berbicara dan tertawa. Mata Song Suer menyusut dan tatapannya terkunci erat pada salah satu orang. Kemudian dia berteriak, "Brengsek, apakah kamu tidak melihat aku?" Suara teriakan itu sangat keras dan telah mengejutkan semua orang dalam jarak 10 meter. Beberapa pria itu juga berhenti, kemudian menoleh dan menatap Song Suer. Mereka hanya melihat tatapan Song Suer yang tertuju pada wajah orang tinggi di antara mereka dan tampaknya sangat marah. "Suer, ada apa denganmu?" bisik Zhang Qi sambil bertanya pada Song Suer. "Dia adalah mage dan terakhir kalinya urusan keluarga kami disebabkan oleh orang itu." Kata-kata yang dingin keluar dari mulut Song Suer. Ketika beberapa pria yang mengikuti mage melihat Song Suer berteriak pada mage, harus tahu bahwa mage adalah salah satu orang dengan latar belakang keluarga terbaik di antara mereka dan biasanya mereka harus menyanjung mage. Ekspresi wajah dari beberapa pria itu terlihat buruk dan bersiap-siap ingin memberikan pelajaran kepada Song Suer. Namun, mage mengulurkan tangannya untuk menghentikan mereka. Siapa yang tahu bahwa di dalam hati mage merasa sangat panik dan takut. Terakhir kali, mage meminta ayahnya, Mawantang, untuk mengancam keluarga Song Suer. Awalnya, dia kira keluarga Song Suer hanyalah sebuah perusahaan kargo Shenlong kelas 2 dan setelah ayahnya melakukannya, mereka pasti tidak akan menahannya. Pada akhirnya, mereka akan mengirimkan Song Suer ke dalam ranjangnya dengan patuh. Tak terduga, akhirnya keluarga Song Suer mengundang Presiden Federasi Perdagangan Jinling, Qi Renzong, untuk keluar. Meskipun grup Yanxi dari keluarga mage termasuk peringkat 10 besar perusahaan teratas di Jinling, tetapi itu juga diberkati oleh Federasi Perdagangan. Jika Presiden Qi melakukan sesuatu hal pada mereka, itu bukanlah sesuatu hal yang dapat mereka tanggungkan. Oleh karena itu, pada akhirnya ayahnya mage pergi ke ruangan kantor ayahnya Song Suer untuk meminta maaf secara langsung. Kejadian ini adalah hal yang paling memalukan dan menyedihkan dalam kehidupan dari kedua orang ayah dan anak itu. Sedangkan kedua orang ayah dan anak sudah sangat takut pada keluarga Song Suer dan mereka ingin bersembunyi saat bertemu dengan Song Suer. Mage berjalan ke depan Song Suer dengan suasana hatinya yang rumit. Seorang pria yang tinggi itu menundukkan kepalanya dan berkata kepada Song Suer, "Maafkan aku. Terakhir kalinya aku tidak punya mata, sehingga aku menyinggung Anda."
Berharap Anda bisa memaafkan ketidaktahuannya aku. Teman mage yang berkacamata itu kaget. Apa-apaan ini? Biasanya mage terlihat liar dan susah diatur. Tetapi sekarang malah mengucapkan kata-kata yang lemah di depan orang lain bukan? Ini membuat mereka semakin tercengang. Song Suer memeluk lengannya dan berdiri di depan mage dengan bangga sambil mencibir. Apakah masalahnya sudah selesai jika hanya meminta maaf saja? Kamu berpikir terlalu indah bukan? Tidak masalah untuk tidak perhitungan dengan hal itu. Tetapi itu juga harus melihat sikapmu dan kamu harus berlutut di depanku. Mata mage berdenyut dan mulutnya bergetar. Tetapi dia tidak berani untuk tidak mengikuti kata-kata Song Suer. Di bawah perhatian semua orang, mage berlutut di tanah, pikiran semua orang di sekitar benar-benar kacau. Ada apa yang terjadi? Mage adalah tuan muda dari grup Tianxi yang bermartabat. Mengapa begitu takut pada gadis ini? Pada saat ini, Song Suer mulai merasa sangat sombong. Suer, itu sudah cukup untuk menghukumnya. Ayo kita cepat berangkat. Zhang Qi sangat panik ketika dia mendengar bahwa itu adalah mage. Karena dia sama sekali tidak pernah membantunya. Jika hal ini terbongkar, habislah sudah dia. Untuk apa pergi? Sayangku, anak ini telah menghancurkan keluarga kami dengan begitu sengsara. Bagaimana bisa membiarkan dia begitu saja dengan mudah? Song Suer merangkul lengan Zhang Qi dan berkata, sekarang kamu pergi untuk menamparkan dia. Hah, jangan, kata Zhang Qi dengan rasa yang bersalah. Aduh, apa yang kamu takut? Kita punya koneksi dengan Presiden Qi. Bahkan jika memberikan banyak keberanian untuk orang ini, dia juga tidak berani sembarangan. Kata Song Suer sambil menghasutnya. Sekarang Zhang Qi telah dijepit ke posisi ini dan tidak mungkin baginya untuk tidak menamparnya. Zhang Qi mengejamkan dirinya, lalu berjalan ke depan mage, mengangkat tangannya dan menamparkan mage beberapa kali. Cakap sekali, Song Suer bertepuk tangan dengan gembira, lalu berjalan ke depan mage dan menampar mage beberapa kali. Sudahlah, sayangku, hari ini aku benar-benar sangat senang. Jangan membiarkan sampah ini mengganggu kesenangan kita. Ayo kita pergi. Song Suer merangkul Zhang Qi untuk berjalan di paling depan. Sedangkan Huang Ge dan Zhou Xin mengikutinya. Dari belakang, Qin Lang yang berada di paling belakang malah diam-diam menggelengkan kepalanya. Apa yang dilakukan oleh Song Suer terlalu berlebihan. Sedangkan Zhang Qi terlalu berpura-pura. Dirinya sendiri tidak akan membantu mereka lagi untuk kedepannya. Mereka akan dihukum berat sampai suatu hari nantinya atas masalah yang mereka perbuatkan. Ketika mage yang sedang berlutut melihat bayangan Song Suer dan lainnya yang sudah pergi, tatapannya seolah-olah akan membara. Kalian berdua tunggu saja. Qin Lang memanggil sebuah mobil dan langsung pergi ke lapangan kota. Jinling, di dalam perjalanan, Song Suer selalu bangga untuk mengatakan betapa kerennya dia saat pertama kali menampar mage dan terus-menerus memuji Zhang Qi yang memiliki kemampuan. Jika ingin mencari pacar, kamu harus mencari orang yang bisa melindungi diri kita sendiri. Apapun yang terjadi, dia juga bisa menghadapinya. Untuk pecundang miskin yang di sana, lebih baik untuk bersikap jujur dan jangan selalu memikirkan fantasi yang tidak realistis. Dirimu sendiri yang tidak punya uang, tetapi masih memikirkan hal yang indah. Apakah kami mengharapkan kamu yang tidak punya uang atau ingin menderita bersamamu? Haha, sungguh konyol sekali. Ketika mendengar kata-kata Song Suer, hati Zhang Qi merasa cukup bersalah. Sedangkan Qin Lang malah tertawa, tidak tahu bagaimana reaksi Song Suer terhadap kata-katanya setelah mengetahui bahwa orang yang membantunya adalah Qin Lang, bukan Zhang Qi. Setelah duduk di dalam mobil selama lebih dari 1 jam perjalanan, sekelompok orang itu akhirnya sudah tiba di lapangan. Kereta luncur, kapal bajak laut, super splash, komedi putar, jatuhan besar. Berbagai wahana sudah dimainkan dan setelah selesai bermain, sudah jam 5 sore, beberapa orang naik taksi untuk kembali ke perkotaan dan makan. Langit sudah gelap. Sedangkan Song Suer kembali mengajak semua orang untuk menonton bioskop. Setelah membeli tiket dan hendak ingin masuk, Zhang Qi pergi ke kamar mandi. Saat ini, Song Suer menerima panggilan dari ayahnya. Suer,
Kembalilah sekarang. Aku sekarang akan mengunjungi ayahnya Zhang Qi. Bagaimanapun, urusan keluarga kita juga karena kamu. Kemarilah. Ayah, aku tidak pergi lagi. Aku diam-diam memberitahukan Anda bahwa hari ini aku bersama Zhang Qi telah menjalin hubungan dan sekarang aku sedang bersama dengan Zhang Qi. Bahkan jika aku tidak pergi, ayahnya Zhang Qi juga tidak akan berkata apapun. Kata Song Suer. Begitu. Baiklah, putriku. Zhang Qi adalah orang yang berpotensi dan kamu harus baik-baik untuk bersamanya. Ayahnya Song Suer sangat mendukung putrinya bersama dengan Zhang Qi. Baiklah, kalau begitu ayah tidak akan mengganggu kamu dan Zhang Qi untuk berkencan. Tutup dulu. Suer, siapa yang meneleponmu? Tanya Zhang Qi setelah kembali. Ayahku, film akan dimulai. Mari kita masuk segera. Sebelum Zhang Qi sempat bertanya, Song Suer telah menarik dia masuk ke dalam untuk menonton bioskop. Setelah selesai menonton bioskop, waktunya sudah lebih dari jam 10 malam. Zhang Qi memberi anjuran untuk tidak kembali ke kampus pada malam hari ini dan langsung tinggal di luar saja. Hari ini, kejadian setelah bertemu dengan Mage telah memberikan sebuah peringatan padanya dan lebih baik untuk menyelesaikan Song Suer sesegera mungkin. Jika menunggu sampai Song Suer mengetahui kenyataannya, sudah terlambat bagi dirinya sendiri untuk menyesalinya. Naik taksi untuk pulang juga tidak membutuhkan waktu yang lama, kata Zhou Xin dengan terburu-buru. Dia selalu merasakan firasat buruk atas niat Zhang Qi yang ingin tinggal di luar. Jika kalian ingin pulang, pulanglah sendiri. Aku bersama Suer tidak akan pulang. Sambil berkata demikian, Zhang Qi merangkul bahu Song Suer dan bersandar padanya. Suer, maukah kamu pulang bersama kami? Zhou Xin bertanya sambil menatap Song Suer. Hati Song Suer merasa sangat bingung. Tetapi dia benar-benar tidaknya tega untuk menolak Zhang Qi. Aku akan tetap mengikuti Zhang Qi. Kamu, Zhou Xin menghela nafas. Setelah dia pergi, dia juga tidak begitu merasa tenang terhadap Song Suer dan akhirnya Zhou Xin memutuskan untuk tinggal. Zhang Qi menjadi lebih aktif sekarang. Dia segera mencari hotel mewah dengan ponselnya. Kemudian memanggil taksi dan pergi. Dekorasi dari hotel ini yang bernama Berkeley sangat mewah. Lampu kristal besar yang berdiameter 1 meter. Interior tembok emas yang megah dan pelayan yang berpakaian Chongsam. Semuanya ini menunjukkan kehebatan dari hotel ini. Buka 3 kamar untuk kami. Kami berdua adalah pasangan dan ada 1 orang sendiri. Untuk pasangan, bisa carikan kamar yang lebih bagus. Sedangkan kamar yang single carikan yang paling murah. Zhang Qi berjalan ke meja depan dan berkata kepada staf resepsionis. Qin Lang, hari ini aku senang dan membiarkanmu untuk menginap di hotel kelas atas. Malam ini, kamu harus menikmatinya dengan baik dan sepertinya kamu tidak akan mendapatkan kesempatan ini lagi untuk kedepannya. Sambil menunggu, resepsionis membuka kamar. Zhang Qi berkata kepada Qin Lang dengan bangga. Setelah kartu kamar itu selesai diurus, Zhang Qi meraih tangan Song Suer sambil mengikuti pelayan ke kamar. Song Suer juga tidak pernah tinggal di kamar yang sama dengan seorang pria pada sebelumnya. Di dalam hatinya, dia merasa sangat malu dan wajahnya juga memerah. Tetapi dia masih mengikutinya pergi. Bagaimanapun, keluarga Zhang Qi begitu mampu dan dia ingin mengikuti Zhang Qi untuk berkembang bersama Huang Ge dan Zhou Xin juga masuk ke kamar mereka sendiri. Di dalam lobi ini, hanya Qin Lang yang ditinggal sendirian. Staf hotel di sekitarnya mulai berbisik dan ada beberapa dari mereka merasa bahwa Qin Lang sangat kasihan. Di antara teman-temannya, dia tidak punya pacar. Bahkan kamar yang ditinggal olehnya adalah kamar yang paling terburuk. Tetapi Qin Lang malah sama sekali tidak peduli dengan masalah ini. Dia hanya berpikir bahwa perlukah baginya untuk memberitahukan Song Suer tentang kenyataannya atau tidak. Jika keperawanan Song Suer telah hilang pada malam hari ini, dia akan merasa bersalah pada dirinya sendiri. Saat ini, seorang pria yang 9 mengenakan kemeja putih dan celana panjang hitam keluar dari dalam hotel. Semua staf di lobi berdiri tegak tanpa sadar dan lebih energi daripada sebelumnya. Semua tatapannya fokus pada pria itu.
Halo, manajer. Ketika pria itu lewat, staf hotel membungkuk sambil menyapanya. Pria itu mengangguk dengan puas, ketika pandangannya terfokus pada Qin Lang. Ekspresinya berubah secara drastis. Awalnya, dia memiliki ekspresi yang santai, tetapi tiba-tiba berubah menjadi hormat dan terkejut, seperti ekspresi staf hotel terhadapnya. Tuan muda, mengapa Anda di sini? Kata pria itu kepada Qin Lang sambil tersenyum.